Dari berbagai jenis spesies hewan yang hidup di hutan Sumatera, ternyata monyet memiliki insting lebih kuat dibandingkan hewan-hewan yang lain. Ini adalah fenomena ribuan ekor monyet yang mengungsi karena mengetahui bahwa akan terjadi bencana besar di hutan Sumatera akibat kerusakan ekosistem hutan di Sumatera yang begitu luar biasa. Hukum alam, hukum tabur tuai ternyata masih belum berlaku di republik ini. Siapa menabur angin akan menuai badai. Faktanya, siapa yang menabur, rakyat tak berdosa yang menuai. Mungkin hewan lebih beradab daripada pejabat-pejabat rakus yang biadab. Fakta-fakta tersebut bisa kita saksikan dari kejadian nyata yang membuat jantung berdegup, yang membuat orang-orang baik menangis, yang membuat kita semua prihatin. Lihatlah apa yang terjadi di Sumatera dan mungkin terjadi pula di pulau-pulau lain di seluruh Indonesia. Fakta membuktikan bahwa tangan-tangan jahat para pejabat yang rakus, yang kemaruk telah merusak, memusnahkan, dan menghancurkan demi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kekuasaan telah membutakan mata hati dan nurani mereka sebagai manusia. Bahkan orang nomor 2 di republik ini justru mencitrakan diri daripada berempati melihat bencana besar yang melanda Pulau Sumatera. Bencana alam yang melanda 3 provinsi sekaligus, yang melenyapkan desa-desa dan kampung-kampung di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Nangro, Aceh Darussalam. Banjir bandang akibat rusaknya ekosistem hutan telah menciptakan bencana yang begitu luar biasa. Banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan jutaan kubik kayu-kayu gelondongan besar melibas apapun yang dilaluinya, menghancurkan sawah-sawah, menghancurkan pemukiman penduduk, dan menghancurkan infrastruktur. Begitu banyak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana besar ini. Hutan Sumatera yang merupakan salah satu bagian dari paru-paru dunia telah dirusak, bahkan telah dihancurkan oleh tangan-tangan jahat para pejabat. Hewan-hewan asli penghuni hutan Sumatera turut menjadi korban kebiadaban tangan-tangan jahat para pejabat keparat. Ribuan ekor buaya, puluhan ekor harimau Sumatera, dan berbagai jenis hewan lain yang tak terekam kamera turut menjadi korban. Di sisi lain, ratusan penduduk tidak berdosa meregang nyawa akibat bencana besar ini. Puluhan kampung, puluhan desa lenyap dihantam banjir bandang. Bahkan Gubernur Nangro Aceh Darussalam, Muzakir Manap, tak kuasa menahan tangis menyaksikan beberapa desa dan kampung di wilayahnya lenyap tanpa bekas. Mengapa alam marah? Salah satunya adalah karena ulah jahat tangan-tangan penjahat para pejabat. Mengapa pula pemerintah tidak memberi status bencana nasional untuk banjir Sumatera? Karena mereka tahu jika dijadikan status bencana nasional, maka publik akan mengetahui persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera yang dikeruk, dirampas, dirampok, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa memikirkan akibat dari kerakusan tangan-tangan jahat mereka. Dan yang pasti, agar dunia tidak melihat betapa kejinya sistem pemerintahan di negeri ini. Lihatlah hutan-hutan gundul, gunung longsor, kayu-kayu gelondongan besar, tersapu banjir bandang melibas pemukiman, menghancurkan infrastruktur, dan membunuh ratusan jiwa serta menghancurkan ribuan pemukiman warga yang tidak berdosa. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nangro, Aceh Darussalam, mereka kini menangis
karena kehadiran negara begitu lamban sehingga terjadi penjarahan di mana-mana. Dunia, lihatlah, seperti inilah sistem penanganan bencana di Indonesia. Pray for Sumatera. Waspadalah rakyat Indonesia, karena cuaca ekstrim di penghujung akhir tahun akan datang silih berganti. BMKG telah memperingatkan itu jauh sebelum terjadinya bencana ini. Masih akankah terjadi bencana yang lebih besar seperti yang diprediksi BMKG bahwa Indonesia berada dalam ancaman bencana besar? Gempa bumi megatrust berkekuatan 9 magnitudo disertai gelombang tsunami setinggi 30 meter. Peringatan ini bisa saja terjadi, maka waspadalah. Dan negara tidak boleh diam atas terjadinya bencana besar ini. Tengoklah kelakuan Menteri Kehutanan ini, Pak Prabowo. Sudah sampai tumbang ini kayu. Batu siap menuntut Pak Prabowo. Gunung siap gundul Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tidak bisa bantu kami masyarakat kecil ini, mau bikin apa lagi Pak Prabowo? Sudah tua, sudah tercapai permintaan, sudah tercapai keinginan, sudah tercapai cita-cita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pernah menjadi presiden. Kalau boleh Pak Prabowo supaya ditindak bawahan-bawahan Pak Prabowo. Kami orang bodoh ini sama siapa lagi mengeluh? Jangan sampai tertimbun rumah kami di bawah sana. Tengok kejadian-kejadian bencana baru-baru ini Pak Prabowo. Gunung longsor, banyak masyarakat tertimbun. Jangan sampai ego kami tertimbun Pak Prabowo. Bantu kami. Salam hormat kami ke negeri Ambarita. Sebuah desa di Tapanuli Utara namanya Desa Garoga dilaporkan hilang akibat disapu air bah banjir bandang. Desa Garoga ini kini ditutupi pasir, nyaris tak ada lagi rumah karena sudah hanyut dan hancur. Untuk diketahui, Desa Garoga ini dikenal dengan desa yang penduduknya banyak menguasai ilmu hitam dan ilmu gaib. Informasi ini saya dapat dari artikel merdeka.com dan beberapa artikel lainnya. Saya ini masih kuat memegang mistis. Apakah ini ada kaitannya dengan hilangnya desa ini? Semoga saja hoax belaka. Terima kasih. Ini rumah semua ya, hilang rumahnya, hilang. Ini perlintasan kita kalau ke Sibolga itu terlewatilah perkampungan ini, nggak ada sama sekali lagi rumahnya. Dan di dalam tumpukan ini masih banyak mayat yang tertimbun habis. Beginilah kondisi jalan menuju Pengkolan, Kecamatan Spirok, Kabupaten Tapanuli Selatan per 28 November 2025. Motor hanya bisa sampai ke jembatan Aik Sulum, selebihnya berjalan kaki menuju Pengkolan sampai belasan kilometer. Jalanan putus ataupun lumpuh total, listrik mati, sinyal hilang. Kami sangat kelaparan. Kami sangat ketakutan, kami sangat kedinginan. Tidak ada tempat lari dan juga tidak ada tempat pulang. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdapat 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Saudara, BNPB merilis data terbaru terkait dengan korban terdampak bencana di Sumatera, tepatnya di 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Per jam 10 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Desember 2025, BNPB menyatakan sebanyak 621 orang tewas akibat bencana di Sumatera. Ini tersebar di 3 provinsi, kemudian 488 orang dinyatakan hilang, 2.600 orang mengalami luka, dan jumlah
orang yang terdampak ini sebanyak 3,2 juta orang dan sebanyak 1,1 juta orang mengungsi, dan bencana ini telah berdampak pada 50 kabupaten kota di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kemudian untuk rumah masyarakat yang mengalami kerusakan ini dipilah begitu, dipecah menjadi 3 bagian atau 3 klasifikasi. Yang pertama adalah rumah dengan mengalami kerusakan berat ini sebanyak 3.500 unit, rumah rusak sedang sebanyak 2.000 unit, dan rumah rusak ringan sebanyak 3.500 unit. Sementara fasilitas pendidikan yang juga mengalami kerusakan sebanyak 282 unit, serta jembatan rusak sebanyak 271 unit. Kalau dilihat sebarannya saudara, dari 3 provinsi tersebut, Sumatera Utara ini adalah wilayah yang jumlah korban jiwanya paling banyak, yaitu sebanyak 293 orang. Tetapi kalau untuk jumlah korban hilang ini terbanyak di Provinsi Aceh dengan jumlah 220 orang. Angka ini saudara dipastikan akan terus berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan operasi pencarian, evakuasi dan juga penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BNPB. Kami akan terus hadirkan data-data terbaru terkait dengan perkembangan kondisi darurat di Sumatera Barat. Dan ini dia update cepat yang perlu kamu tahu sekarang ya. Jadi, pemicu utamanya itu hujan dengan intensitas yang luar biasa tinggi yang akhirnya memicu rentetan bencana dahsyat. Kita ngomongin soal banjir bandang sampai Galodo yang dampaknya melumpuhkan banyak wilayah dan sayangnya memakan korban jiwa. Oke, pertama soal cuaca ekstrimnya. BMKG udah konfirmasi kalau tanggal 26 sama 27 November itu hujannya lebat banget, hampir di semua wilayah. Biar kebayang ya, di Padang Pariaman aja curah hujannya sampai 218 mm dalam sehari. Ini kan udah kategori bahaya banget. Dan jadi pemicu utama banjir sama longsor. Hei, dah. Geser. Sudah geser. Dekat timbus pukul. Apa sedang usaha di rumah ya? Di rumah. Sini kan pakai. Tali dah kau pegang kainan gua. Untuk orang Malaysia tali tu lai. Ayo. Tali. Barang namu. Allahu Akbar. Itu harimau lari, cepat naik, cepat. Mama. Sini. Harimau lepas dari hutan. Ya Allah. Ada sapi hanyut. Kasihan banget. Pegang. Wah, gila, arusnya kenceng banget. Nyangkut di pohon. Bawa tali. Ayo, sapi. Astaga, kayu-kayu pada lewat Lempar gua. talinya. Aduh, meleset. Lagi. You got a baby. Oh no, the bird's taking it. Oh my God. Okay, you're safe now. Jangan
Dekat.